Oke, selamat pagi. Eh, salam apa ya? Salam hangat, sehangat sinar matahari yang bersama dengan saya memberikan keterangan. Sehangatnya tidur yang nyenyak, senyenyaknya tidur di malam hari di pandu bulan sampai bergantinya hari. Dan salam keindahan, salam kemurnian, kebeningan, keajaiban dari Ibu Pertiwi. Kenapa? Karena saya mau menjelaskan lebih dalam lagi tentang dinamika 3 planet. Kemudian tentang perihal-perihal terkait dengan kisah-kisah akhir zaman. Tadi malam saya sudah mengupload beberapa keterkaitan terkait dengan Bible Logika, terkait dengan terjemahan dalam buku dengan berbahasa Indonesia, kita sebut Alkitab. Keterkaitan dengan sejarah kolonialisasi, terkaitan dengan sejarah Nusantara, terkait dengan sejarah Indonesia, terkait dengan sejarah perpolitikan sampai detik ini yang menjalaninya itu hanya dipandu oleh yang itu-itu saja, cuma arahnya dia bergerak dari atas ke bawah sampai pemikiran, capability, kapasitas, ability, kemampuan itu hanya menggulung dan semakin terbawa terkait dengan regenerasi. Ternyata regenerasinya kosong dan hampa yang membuat terjadi banyak kebijakan-kebijakan, justru membuat kegoblok-goblokan itu semakin nampak dan sampai di satu masa di mana masa itu kita sebut Armageddon. Dan kalau kita tambah dengan kaitan awal C jadi menjadi Karmageddon, bukan Geddon sebetulnya, get done. Kenapa? Karena perhitungan karma, tabur tuai, dan kisah-kisah di akhir zaman tentang iblis di penjara 1000 tahun, tentang masa kesusahan, tentang 3 pola. Siapa saja 3 pola? Yang pertama polanya adalah si jahat, pola Dajjal namanya. Kemudian pola Yesus datang kedua kali, Isa namanya. Lalu pola tentang penambahannya itu dikaitkan dengan kerajaan surga yang kita sebut Al-Mahdi. Sebetulnya material. Oke? Sebenarnya adalah material. Mahdi, apa itu Mahdi? Kalau kita kapitalkan terkait dengan ID, terkait dengan pengetahuan dasar, terkait dengan sejarah, terkait identifikasi, terkait identitas, terkait dengan HAM, hak asasi manusia, terkait dengan kisah-kisah keturunan Adam dan Hawa, kisah-kisah tentang adik-adiknya si Kain. Itu sebabnya kita terkait dan terpaut pada Mesir. Dan salam artefak super yaitu Sphinx. Tadi saya upload sebelum saya buat video ini, saya upload kepada Rocky Gerung dan FNN yang biasa, dan saya tuliskan bagaimana jalan cerita, bagaimana ini tidak hanya hari ini, dari kemarin-kemarin saya sudah sampaikan. Dan saya berani berdebat, diajak berdebat boleh. Kenapa? Saya punya kemampuan khusus, ya kan, yang saya bisa tunjukkan. Hei Prabowo, hei bapakmu, ya kan, apa kaitannya, apa maksudnya, mengapa engkau mencalonkan lagi? Karena engkau terkait ingin menjadi Trump. Apa itu Trump? Siapa itu Trump? Terkait JF Kennedy, terkait kematian mereka yang saya maksudkan adalah presiden pertama kita, terkait dengan kematian John F Kennedy. Mengapa mirip ceritanya? Bukan hanya mirip, tapi penggenapan tentang kisah penusukan lambung di kayu salib yang kita sebut long ingus. Apa long ingus? Long ingus adalah ekonomi keluar masuk, ya kan? Apa jabatannya? Kemudian mengapa Prabowo itu membawa gospel yang berkata 2030 Indonesia kiamat? Mengapa sama dengan Yohanes dalam kitab penulisan wahyunya? Mengapa ada kaum Apolos? Mengapa ada kaum yang mengajarkan kesesatan sampai ke daging-dagingan, LGBT, kebanci-bancian, sampai saya berani berkata, NKRI, nilai matimu adalah nilai banci yang diadakan, dipelihara
dan dibiarkan mereka sampai mati tanpa perubahan. Padahal alam kealamian menunjukkan, padahal ajaran Paulus memelihara mereka, bahkan menyediakan solusi untuk mereka. Sedangkan NKRI Nusantara tidak mau berubah, alias berkata kami hebat kalau sudah konspirasi propaganda. Dan lihat baik-baik, baca Bible baik-baik, kaummu akan masuk dalam satu kategori yang lihat saya akan bawa. Oke, kita akan bawa. Kalau kemarin saya sudah berkata tentang kristalisa, saya juga berkata tentang material Al-Mahdi. Nah, saya kurang satu titik, yaitu tentang Dajjal. Bagaimana kita mengkaitkan karma get done, kemudian syafaat, kemudian menjadi indikator engkau bisa melihat Dajjal dan kaum-kaumnya, dan bagaimana kaitannya Trump yang duluan, kemudian terkait dengan ekonomi dunia dan diikuti, dan itu menjadi sebuah lorong waktu cerita di mana Anda akan dikurung. Itu sebabnya ekonomi kita terkurung dulu. Kenapa? Karena Barat terkurung dulu. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan masuk pada lorong yang namanya pemenjaraan. Kita akan mengikuti. Kenapa? Karena langkah mereka dulu, baru langkah kita. Itu sebabnya Prabowo kau mati, kau gak bisa dipilih lagi. Kenapa? Karena dalam aturan konstitusional, udah masuk masa pensiun. Jangan dilanggar aturan itu. Orang kerja pensiun kok lu yang udah waktu pensiun mau kerja. Lu gila, gak masuk di otak. Jadi minggir, gak bisa dipilih. Itu sebabnya calon-calon yang lain memunculkan calon-calon yang muda yang mereka juga gak masuk otak. Kenapa begitu? Karena keterkaitan perpolitikan dibawa pada satu sistem segitiga yang juga polanya adalah sphinx, di mana matahari terdahulu dan bulan itu masih dihargai sebagai pemberi arahan, tetapi sekarang tidak. Kalian bisa bayangkan di mana keterangan dan kejelasan dalam pengelolaan begitu ditinggikan, tapi sekarang tidak. Apa yang ditinggikan? Pejuang yang ditinggikan. Itu sebabnya arahnya ke bawah, dan kalau naik lagi ke atas nggak normal. Kenapa? Karena terpapar oleh kotoran-kotoran yang hawa nafsu. Dan itu sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, yang dalam hal ini kalau terkait dengan sejarah, yaitu Bapak Pembangunan 32, bahwa ada penyesat-penyesat. Dan salah satunya adalah instrumen yang dipakai adalah Pak Prabowo sendiri terkait Munir, ya kan? Terkait Priok. Kenapa? Karena Apolos adalah satu sistem dan kelompok yang mencoba mencemarkan nama Paulus dengan ajaran yang lain yang didirikan, dan kemudian menyalahkan Paulus seolah-olah dia sesat. Itu sebabnya kita tahu bagaimana Bapak Pembangunan sampai hari ini ada banyak orang berkata sesat lah, salah lah, KKN lah, lalu diturunkan dan masih digulung dengan hal-hal hak asasi manusia yang digadang-gadang oleh kaum Apolos, dan itu juga dipercaya oleh rakyat, yang artinya Anda sudah kesesatan. Goblok ke goblokan. Baca Alkitabmu, di situ kau akan lihat. Itu sebabnya kalian yang menjabat sekarang yang sudah menggadang-gadang, maaf ya, Apolos itu adalah generasi Monas dalam sistem pemerintahan. Itu sebabnya surat Rasul Paulus dia agak jauh. Museum Soeharto itu adalah gambaran suratan-suratan Soeharto. Tapi Monas dalam kepemerintahan simbolis sebagai Apolos, dia menjadi sebuah gambaran pasti tertulis dalam Bible, dari Alfa sampai Omega, kelakuanmu akan dikejar sampai dapat. Dan itulah disebut dalam Omega, engkau akan masuk penjara apapun ceritanya, dan kau akan digulung. Engkau bersama kaummu akan terkena di sana. Itulah yang disebut dengan perang Armageddon. Kalau saya pakai terjemahan aslinya apa? Carmageddon. Jadi itu yang akan terjadi pada kita. Itu sebabnya engkau perlu sesuatu yang baru terkait dengan sphinx. Adalah pemahaman di mana logika itu menjadi normal, tetapi badan strukturisasi dimulai dari leher. Itu sebabnya guru iman saya berkata, kenakan kalung. Kenapa kalung?
Karena ada material, bukan hanya bicara soal material, bukan bicara soal apa materialnya, kandungan mineral apa, tetapi penposisian. Kita sebut geomap, kita sebut geopenitikan. Kenapa di kalung? Karena mulai dari kalung itu bicara tentang internismu, kesehatanmu, cara reproduksimu, cara seksualmu, cara pembuanganmu, sistem ekonomimu yang dipapar oleh ideologi yang seharusnya mereka bukan kepala manusia berbadan anjing. Bukan, kita adalah manusia sepenuhnya. Itu bicara tentang gambaran Illuminati dan sistem ekonomi, gambaran ideologi dan sistem penyesatan. Itu sebabnya saya bangga dengan guru iman saya. Kenapa? Karena bicara soal iman, kita akan beralih pada soal imam. Ada seorang iman dulu, baru beralih pada satu tindakan penerapan yang namanya imam. Oke, itu sebabnya video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita berkolaborasi dengan alam, bersatu dalam penempatan, dalam ketaatan, dan kita akan menciptakan satu dinamika dan satu doa instrumental yang akan membuat satu kejadian besar. Kenapa? Karena doanya setelah caranya saya tunjukkan, arahnya saya tunjukkan, Anda akan menilai diri Anda sendiri. Anda tidak mau menyatu dengan doa, maka label Dajjal tertempel padamu. Kalau kau bersatu dengan doa, dalam doa, kenapa? Karena kita akan berdoa bersama-sama dalam satu hati bersama dengan bumi dan planet apa? Mendoakan karma itu jadi. Jadi kaum-kaum yang memang harus terima karma, engkau akan melihat apa? Dirimu sendiri tidak akan bersatu dalam doa. Begitu dirimu tidak satu dengan doa, maka engkau adalah kaum yang didoakan cepat mati. Kenapa? Karma get done. Kita akan lihat di video selanjutnya, dan itu yang saya namanya syafaat Rasulullah. Bagaimana kita melihat sistem Dajjal dan bagaimana kita melihat kesehatian doa, penempatan, ketaatan yang baik, dan itu menjadi unsur yang paling penting. Kita sebut dinamika 3 planet bersama-sama, dan kita akan raih satu titik di mana jebol-jebolan.